dia mengeluarkan instruksi presiden tentang dihapuskannya istilah pribumi. Jadi tidak boleh lagi kita sekarang menggunakan kata pribumi non pribumi. Kemudian di era Gus Dur ditambah lagi dengan serangkaian aturan baru yang berusaha atau dikeluarkan dalam rangka menghentikan diskriminasi terhadap Tionghoa. Ada pencabutan larangan nama-nama Tionghoa, dan Anda ingat bahwa di masa Orde Baru nggak boleh nih orang Tionghoa menggunakan apa yang disebut sebagai nama Tionghoa. Dicabutnya larangan terhadap bahasa Mandarin, dicabutnya larangan terhadap apalagi ada Perayaan Imlek. perayaan Imlek, jadi diizinkan. Agama Konghucu diakui, koran berbahasa Mandarin diizinkan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini menurut saya merupakan sebuah penanda yang penting bagi cara kita mempersepsikan dan berperilaku dalam kaitannya dengan kehadiran saudara-saudara warga Tionghoa di Indonesia. Kedua, kenapa juga 25 tahun yang lalu itu penting? Karena jatuhnya Soeharto itu dimulai dengan sebuah tragedi yang luar biasa. Pada Mei 1998 terjadi apa ya? Saya nggak tahu. Genosida mungkin tidak tepat ya kata genosida, tapi terjadi pembunuhan, terjadi pemerkosaan, pembakaran dengan objek sasaran utama adalah warga Tionghoa. Jadi 25 tahun yang lalu atau 25 tahun ini adalah sebuah masa yang penting bagi perubahan dalam hal posisi warga Tionghoa di Indonesia sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini yang kita mau obrolin nih dengan dua narasumber yang menurut saya selalu amazed nih dengan Hari, dan juga saya selalu kagum dengan Zebi ya, yang menjadi anak muda yang sekarang terjun ke dunia politik dalam usia yang masih sangat muda. Jadi kira-kira pengantarnya gitu ya, Har, Zeb. Kita ngobrol dan relax saja ya. Ya. Oke, saya mulai dari, atau saya mau kasih satu kasus yang penting nih, yang langsung mengenai saya, yaitu tentang penyebutan ini, Har, penyebutan terhadap warga Tionghoa ya. Saya tuh selalu tidak pernah menganggap bahwa warga Tionghoa itu harus dibedakan ya. Menurut saya Tionghoa adalah saudara kita. Dan karena itu saya tidak pernah merasa penggunaan kata Cina misalnya untuk menyebut warga Tionghoa itu sebagai sesuatu yang merendahkan. Karena saya rasa misalnya di luar negeri pun penyebutan di bahasa internasional pun kan Chinese ya. Ketika Michelle Yeoh menang gitu kan di Oscar, itu kan disebutnya the first Chinese kan gitu ya. Cina Asia yang memenangkan. Nggak usah diganti lagi kata Cina. Tapi di Indonesia kita tahu kata Cina akhirnya ditinggalkan, bahkan ada peraturan di eranya SBY bahwa you are not supposed to gitu ya menggunakan kata Cina lagi. Anda harus menggunakan Tionghoa. Dan negara Cina itu menjadi negara Tiongkok gitu ya. Jadi saya tidak punya masalah sama sekali dengan kata Cina atau Tionghoa, karena pada dasarnya saya tidak pernah menganggap Tionghoa itu sebagai sesuatu yang harus direndahkan atau apapun. Tapi kemudian ada dua kata ini, tapi saya berusaha mengikuti konvensi, saya menggunakan kata Tionghoa ya. Tapi kemudian ada kata baru nih, Har, Zeb, yang namanya adalah Cindo ya. Saya tuh sangat antusias tuh dengan istilah Cindo itu, karena ini kata teman-teman Zewi itu generasi kami banget katanya, menyebut Cindo untuk menggunakan Cina Indonesia. Tapi ternyata saya beberapa hari yang lalu menggunakan istilah itu di sebuah video saya dikritik tuh. Ada yang bilang bahwa ini teman-teman Tionghoa itu keberatan tuh dengan video itu karena Anda menggunakan istilah Cindo. Itu seperti merendahkan lagi. Jadi kayak mengulang istilah Cina. Saya terus terang nggak punya maksud apa-apa. Saya malah suka dengan kekinian banget tuh menggunakan istilah hari ini Cindo gitu kan. Nah, saya mau mulai dari diskusi itu dulu deh. Kalau buat Anda, Har, gimana Anda melihat persoalan yang sebenarnya remeh, tapi saran Anda ke saya apa nih? Atau kepada kita semua? Ya, terima kasih Bang Ade. Istilah Cindo buat saya sih apa ya? Buat saya sih biasa aja. Mungkin buat beberapa orang tertentu Cindo ini berkonotasi tertentu ya. Sejauh saya misalnya coba lihat misalnya di Instagram misalnya itu semacam apa ya? Terutama ditujukan kepada misalnya kesukaan kepada perempuan-perempuan dengan wajah oriental gitu ya, yang lalu kemudian
ya katakanlah di apa fetisisasi gitulah kira-kira. Nah, mungkin di situ ada apa ya? Eh, ada jadi ada konotasi gitu dengan istilah Cindo. Tapi kan Saya nggak sendiri negatif dong, Har. eh, ada yang melihat itu kemudian menjadi objek gitu ya, objek Hmm. apa mungkin fantasi seksual dan lain-lain seperti itu gitu ya. Oke, oke. Nah itu yang saya coba lihat dari beberapa respon di Instagram seperti itu gitu ya. Tapi kalau saya pribadi eh, secara umum saja misalnya gini kan kita ngomong Chinese Indonesia misalnya kalau kita kita katakan begitu ya itu kan seringkali lalu kemudian kalau ngomong tentang studi-studi tentang apa Chinese begini kan untuk membedakan itu dengan Chinese misalnya Malaysia, Chinese Singapura, Chinese Thailand gitu-gitu ya. Hmm. Dan dalam arti itu Hmm. buat saya sih fine-fine aja gitu ya. Nah, Hmm. daripada urusan terkait dengan soal istilah buat saya lebih penting itu adalah tentang bagaimana dalam keseharian itu nah diskriminasi itu masih berjalan atau tidak begitu. Nah, Sis. itu saya kira lebih penting. Ya, ya, good. Ya, saya agak agak nyaman nih jadi kalau disebut begini nih. Saya nggak merasa bersalah-salah menggunakan istilah itu. Zep, gimana Zep? Iya, makasih Bang Ade, Mas Hari. Mungkin Ya. aku ngomong dari pengalaman pribadi juga kali ya, dari lingkungan sekitar ada teman-teman. Sebenarnya kalau misalnya konteks penyebutan kata Cindo, memang itu di generasi kita sering banget disebutnya kalau orang Tionghoa atau Chinese itu Cindo gitu. Tapi tergantung konteksnya. Karena benar tadi kata Mas Hari tadi, biasanya tuh bisa diseksualisasikan dan juga konotasinya itu terkadang lebih banyak stereotype ke perempuan-perempuan terutama. Jadi misalnya banyak tren nih kayak oh perempuan Cindo lebih bagaimana gitu. Mungkin tergantung konteks masing-masing. Kalau untuk keberatan sendiri sih dari teman-temanku sebenarnya mereka tidak ada masalah kecuali kalau misalnya penyebutan tersebut itu dijadikan stereotip ke ras ataupun suku mereka gitu. Misalnya Cindo tuh stereotipnya itu dibilang ada beberapa yang kayak bikin meme atau meme yang lucu-lucu gitu. Oh, kalau Cindo tuh pakai bajunya kayak gini gitu. Jadi di kotak-kotakan gitu loh. Nah, kalau misalnya untuk penggunaannya ya hanya untuk misalnya oh iya emang ini Cindo ya gak apa-apa, tapi mungkin keberatan beberapa orang yang situ Bang Ade dan Mas Hari diseksualisasikan ataupun kedua tadi ada stereotip-stereotip yang teman-temanku sendiri sebenarnya tidak terlalu terasa ofensif juga sih karena menurut mereka oh ini hal yang fun aja, hal yang lucu emang kayak stereotip-stereotip orang Jawa deh misalnya ke orang Indonesia sama seperti itu. Persis, ya, nggak bermaksud. Saya tadinya membayangkan memang tidak ada maksud jelek. Bahkan mungkin seperti yang tadi disebut oleh Mas Hari atau Hari, sebetulnya sekarang ada cara pandang tertentu mengenai perempuan Tionghoa. Jadi supaya aman ya, supaya nggak ada yang Hmm. tersinggung. Saya sebut perempuan Tionghoa itu bahkan di apa ya kayak perempuan-perempuan Indonesia mengagumi eh, Korea gitu, cowok-cowok Korea yang dengan Oriental look-nya itu juga nggak terjadi pada, bukankah itu juga terjadi sekarang pada orang melihat perempuan-perempuan Tionghoa muda itu sebagai eksotis juga, sebagai sesuatu yang khas gitu ya. Iya nggak? Iya sih. Ya artinya gini, eh, sesuatu yang dianggap berbeda itu kan lalu kemudian dilihat keeksotikannya begitu ya, dan lalu kemudian ya ya ini kan juga tanda kutip berkat karena adanya sosial media dan lain-lain sehingga lalu kan kemudian eh, orang yang tanda kutip ya gitu ya mungkin nobody begitu tapi di Instagram itu misalnya si X itu ternyata punya sekian ribu followers gitu ya. Hanya karena misalnya katakanlah dia pamer setiap hari misalnya pergi ke gym gitu kan ya lalu kan kemudian orang mungkin berfantasi dan lain-lain begitu ya ya Oke. itu sih apa tanda kutip wajar tapi menurut saya ya eh, kembali harus hati-hati untuk tidak kemudian mengobjektifikasi perempuan-perempuan begitu. Yang kebetulan memang di sini beretnis Tionghoa gitu. Ya, ya, ya. Ini jadi berat ya, objektifikasi nih. Oke, ini memang kalau anak kampus begini nih para penonton. Jadi punya sebidang konsep di kepalanya. Oke, iya saya tuh melihat misalnya gini ya Zep, ya ada sekarang di TikTok ada siapa sih? Ada yang saya lupa namanya, tapi saya sering lihat tuh. Jadi remaja-remaja yang uh, very Chinese, tapi sangat Jawa juga kalau ngomong. Jadi kan lucu tuh Jawa Cina tuh kan
sorry, Tionghoa Jawa itu kan khas yang ngomongnya. Dan itu ada beberapa apa sih artis kayak nggak YouTuber atau apa yang begitu kan. Jadi dan saya merasa bahwa orang mengagumi mereka dan saya nggak tahu apakah secara seksualitas atau apa ya. Nah, Anda sendiri kan juga berada di JKT48 dulu ya. Nah, itu ada nggak memang kekaguman orang terhadap keorientalan look dari si JKT48 itu? Kalau menurutku tadi sih sama seperti Mas Hari ya. Mungkin kan kalau soal preferensi, orang-orang kalau misalnya melihat yang berbeda, oh lebih unik aja gitu. Emang sih ada beberapa juga yang punya preferensinya sukanya sama orang-orang Tionghoa. Ya karena kan ada stereotype terkait orang Tionghoa sendiri kan. Bisa dibilang kalau perempuan objektifikasinya orang Tionghoa itu lebih putih ataupun lebih bersih dan lain-lain ya hal seperti itu. Cuman kalau misalnya permasalahan tersebut jadi masalah ya dalam uh, konteks dulu apakah terjadi harassment, apakah hal itu dijadikan suatu bahan ejekan gitu. Tapi kalau misalnya nggak sampai ke tahap tersebut sebenarnya untuk menghargai dan juga melihat oh memang ada yang berbeda tapi ternyata mereka bangga gitu loh sebagai orang Indonesia. Jadi emang udah asimilasi banget sama kultur Indonesia. Makanya tadi kan yang Bang Ade bilang di TikTok, oh itu malah unik loh orang bisa dibilang Tionghoa tapi lancar bahasa Jawa gitu Ya, 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 ya. saking bangganya jadi orang Indonesia. Jadi aku ngelihatnya kayak, oh sebenarnya nggak terlalu jadi masalah banget. Malahan sebenarnya bukan berarti diskriminasi atau gimana, tapi orang-orang tuh amazed gitu. Oh, saking kitanya udah gabung satu, udah benar-benar Indonesia banget. Jadi kayak banyak ternyata juga ya orang Tionghoa yang bisa bahasa Jawa secara fasih gitu. Dan juga memang berarti sudah peranakan antara orang Indonesia dan Zebi mati suaranya. iya, itu sih Bang Adep mungkin dari aku. Aku melihatnya ya udah tidak ada perbedaan yang terlalu bagaimana juga karena sebenarnya kita sudah hidup berdamping-dampingan dan juga ya kalau misalnya peranakan ya sudah dilihat sebagai orang Indonesia. Ya, ya. Ya, ini menarik ya. Nah, sekarang kita balik ke substansi nih. Kan kasus nama ini, kasus tentang perempuan-perempuan Tionghoa dengan segala macam idealisasinya ini adalah sebuah contoh yang menurutku saya ini sebagai orang tua nih, generasi tua, itu adalah sebuah perwakilan yang sangat menarik tentang how people perceive Indonesian Chinese gitu loh. Bagaimana orang mempersepsikan kalau mau pakai Cindo apakah Tionghoa di Indonesia. Nah, orang seperti hari ini adalah orang Tionghoa yang hidup di paling tidak dua generasi lah ya, di era Orde Baru dan di era Reformasi. Singkat dulu, benar nggak terjadi perubahan? Is it sesuatu yang signifikan perubahan antara sebelum reformasi dan sesudah reformasi? Ada perubahan, Bang. Ada perubahan. Ya, bisa. Ya. Ya gini, ya saya tadi pagi saya ngobrol dengan beberapa teman gitu ya yang kebetulan ngelihat flyer dari acara ini terus kemudian kita saling ledek-ledekan gitu ya. Ada teman yang bilang begini, saya gitu harusnya disebutnya sebagai Citato. Kenapa? Cina tanpa toko. Nah, itu Citato. Saya bilang bukan Citato. Saya ini orang suci ya. Yaitu. Sunda Cina. Nanti ada lagi Hitachi gitu ya. Hitam tapi Cina. Nah, itu ada lagi. Jadi idiom-idiom macam kayak gitu udah sering, udah banyak dan dalam arti itu buat saya pribadi itu mungkin sekarang sudah bisa dilihat sebagai lelucon, joke dan lain-lain seperti itu. Tetapi misalnya ketika mengalami pada masa Orde Baru memang diskriminasi itu memang kelihatan begitu ya, kelihatan terasa begitu ya. Tadi karena saya Cina tanpa toko tinggalnya di kampung gitu kan, kalau saya pergi keluar mau ke sekolah gitu ya naik bis gitu-gitu, nah ada aja orang yang manggil-manggil gitu ya, woi Cina lu gitu dan lain-lain yang model-model begitu yang buat seorang anak kecil misalnya waktu itu ya itu memang cukup menyakitkan dan jadi bertanya-tanya juga kenapa ya saya dipanggil kayak begini ya, yang lain-lain kok nggak dibilang begitu ya. Nah itu pertanyaan terkait dengan identitas itu buat saya terasa sekali begitu. Saya kebetulan misalnya SD sampai SMA itu kebetulan sekolah di sekolah Katolik gitu ya dan kebetulan ya tanda kutip lebih homogen lah katakanlah begitu ya.
sekolah Katolik ya, sebagian besar memang teman-teman saya juga memang Katolik seperti itu. Nah, tetapi ketika kemudian saya masuk kuliah di UI, dan saya boleh dibilang mungkin termasuk satu yang sedikit beruntung nih, karena memang belakangan saya baru tahu juga ternyata pemerintah di zaman Orde Baru itu punya policy untuk hanya menerima sekian persen dari jumlah pelamar untuk masuk ke perguruan tinggi dari yang asal Tionghoa itu sangat sedikit. Dan memang itu saya lihat juga ketika saya udah masuk ke dalam UI ini, teman yang kira-kira tanda kutip sama nih mana ya, nggak nemu banyak begitu ya. Nah, seperti itu. Tapi di situ saya juga belajar kemudian memang akhirnya ya bertemu dengan macam-macam kelompok seperti itu ya. Dan saya kira memang yang signifikan terjadi perubahan pada masa reformasi itu adalah ya tadi yang seperti Bang Ade sudah katakan ya. Saya kira ketakutan kita dikata-katain, diledek-ledekin semacam itu sudah berkurang banyak ya, seperti itu. Apalagi lalu kemudian Imlek dijadikan hari raya, hari libur dan lain-lain. Dulu yang namanya zaman Orde Baru kita nggak pernah lihat yang namanya barongsai gitu ya. Tapi sekarang setelah Gus Dur memperbolehkan, mengizinkan semacam itu, kita sering melihat barongsai dalam macam-macam acara begitu ya. Dan uniknya lalu kemudian pemain-pemain barongsai itu juga nggak selalu semuanya adalah orang Tionghoa gitu ya. Kadang-kadang ada banyak orang-orang ya tanda kutip gitu ya, pribumi atau orang lokal yang kemudian ikut bermain, ikut karena mungkin senang dengan apa gerakan-gerakannya, belajar kemudian juga dengan susah payah gitu ya dalam satu grup, dan kemudian akhirnya masuk menjadi anggota barongsai dan lain-lain seperti itu. Yang juga menarik tuh misalnya begini, kan aksara Cina itu kan tidak boleh dimunculkan pada zaman Orde Baru. Ya. Tetapi setelah reformasi, boleh dicek banyak sekali sekolah, terutama sekolah-sekolah swasta, menawarkan pelajaran Mandarin untuk ekstrakurikulernya seperti Ya, itu. ya, Saya juga ya. nggak tahu ya sejarahnya itu seperti apa kemudian ini gitu ya. Eh, Kalau saya pribadi ini ya kalau boleh bilang mungkin saya ini sudah tidak lagi tanda kutip menggunakan ada banyak adat istiadat Tionghoa dan lain-lain seperti itu. Jadi kalau boleh dibilang mungkin saya ini mungkin tinggal casingnya doang gitu ya. Karena lain-lainnya ini udah melebur dan lain-lain seperti itu. Perubahan yang lain saya kira juga misalnya kemunculan koran berbahasa Mandarin waktu itu juga di zaman Orde Baru nggak boleh gitu ya, atau mungkin hanya satu yang dikelola oleh pemerintah, tapi sekarang juga kemudian muncul. Dan yang juga menarik buat saya itu adalah beberapa profesi yang dulu mungkin dianggap orang Tionghoa itu jarang masuk gitu ya, sekarang itu juga sudah biasa. Ketika saya menjadi jurnalis pada tahun 94 itu sangat boleh dibilang sedikit ya teman-teman yang kebetulan keturunan Tionghoa, tetapi makin ke sini setelah reformasi dan lain-lain semakin banyak, dan di layar kaca pun juga kita banyak melihat Ya. para penyiar, wartawan ya dengan wajah yang oriental semacam itu. Nah, kira-kira itu Bang Ade. Ya, bahkan Metro TV itu punya Punya siaran program. khusus untuk berbahasa Ya. Mandarin, ya. Ya. Sorry, ini cuman data latar belakang. Anda tuh sekolah Katoliknya apa? Pangudi Luhur. Dari SD, SMP, SMA. Ya, kebetulan sekolah yang sama. Sekolah yang sama. Ya. Anda sendiri tidak datang dari kalangan menengah ke atas. Enggak, saya boleh bilang Queen menengah. Ya, tipis-tipis lah menengahnya gitu. Nah, pertanyaan saya, ketika Anda memutuskan masuk UI, ya, itu di keluarga ada apa? Penolakan atau anggap janganlah nggak akan masuk atau gimana? Ya, keluarga sebenarnya waktu itu ya mempersilahkan saja saya untuk mencoba begitu ya. Walaupun terus terang waktu itu sempat ditanya juga, kalau nggak masuk UI terus mau masuk kemana? Saya juga bingung ya. Tapi dari sejak SMA itu memang kebetulan saya memang pengen jadi wartawan begitu ya. Nah, dari situ terus kemudian saya pikir ya udahlah cadangannya paling saya ngambil kampus ISIP ya, ISIP pasti. di Lenteng Agung yang kebetulan memang dianggap sebagai sekolahnya wartawan begitu. Nah, tapi ya untung lalu kemudian saya akhirnya diterima di UI begitu. Jadi mungkin dalam sejarah keluarga besar saya ini orang pertama yang masuk UI. Ya, baik dari sisi keluarga ayah saya, ibu saya ini mungkin orang pertama yang masuk ke UI. Kalau si teman-teman Anda ketika itu, saya yakin Bangudi Luhur sekolah yang bagus lah ya.
Hmm. one of the best lah ya. Hmm. Terus apakah mereka dengan sengaja memang tidak masuk ke UI atau apa? Eh, Sebenarnya banyak kok, banyak alumni-alumni dari Pangudi Luhur itu yang masuk ke perguruan-perguruan tinggi ya, perguruan tinggi negeri, Ini. ITB, UI, UGM juga ada beberapa seperti itu. Dan memang itu menjadi prestis buat kami gitu ya. Ini memang sekolah yang cukup prestisius di era 80-90-an begitu ya. Jadi waktu itu memang kami cukup bangga untuk bisa melihat misalnya para alumni kita masuk di sejumlah perguruan tinggi negeri seperti itu, dan tanda kutip juga bukan hanya satu dua yang masuk begitu ya, tapi bisa kalau di ITB itu mungkin bisa satu angkatan itu bisa sampai 20-30 orang begitu ya. Di UI itu juga mungkin kisarannya segitu juga begitu. Nah, dan Ke tersebar di kampus beberapa tapi ya, fakultas ke kampus ya. kampus. Gitu. Yang Ya, adalah tentu saja tetap relatif terbatas ya. relatif terbatas. Ya. Nah, ini sebelum saya pindah ke Zebi ya, dari Hmm. pandangan Anda, Hmm. saya kan dosen UI nih juga nih ya para Ya. penonton, dan saya merasa bahwa teman-teman Tionghoa ini ya itu cenderung kalau dia masuk nih, ini hari berbeda ya. Saya akan sebut bukan hari contohnya, tapi ada banyak sampai sekarang nih kalau mahasiswa atau mahasiswi terutama Tionghoa yang lolos itu cenderung untuk bermain dengan sesama Tionghoa. Hmm. Apakah Anda merasakan hal yang sama atau melihat hal itu juga? Memang ada. Jadi beberapa teman yang saya amati itu memang lebih bergaul dengan kelompok yang lebih eksklusif lah kalau boleh dibilang ya, sesama mereka sendiri seperti itu. Tapi kalau saya pribadi memang merasa bahwa ngapain saya harus hanya bergaul dengan satu komunitas kecil saja gitu ya. Dan saya memang terbiasa untuk kemudian bisa bergabung dengan kelompok-kelompok yang lain. Jadi buat saya justru malah nyaman dalam kelompok yang plural daripada kelompok yang homogen, boleh dibilang begitu gitu ya. Karena buat saya kita jadi mengenal orang lain begitu, apalagi buat saya di UI ini kan menjadi melting pot ya. Ada teman dari Sumatera, dari Kalimantan, dari NTT ya, dan lain-lain seperti itu, sehingga buat saya ini juga menarik gitu ya. Oh, ini ada teman dari NTT. Wah, kita bisa tahu apa nih tentang daerahnya mereka gitu ya. Terus kemudian ada yang dari Sumatera dan lain-lain seperti itu. Nah, itu saya kira memang UI itu memberi pelajaran secara praktis ya, bagaimana ketemu dengan kelompok yang plural, dan kemudian bagaimana kita juga ya syukurlah saya bisa diterima oleh teman-teman ya, sehingga lalu kemudian itu juga mempermudah saya untuk saya bisa bergaul dengan tidak hanya dengan satu angkatan saya, tetapi juga angkatan-angkatan kakak kelas saya, adik-adik kelas saya, dan lain-lain seperti itu. Jadi buat saya pergaulan multikultural semacam itu sangat Ya, menarik gitu. ya. Sorry saya loncat ke pertanyaan berikutnya sebelum lagi-lagi ke Zebi. Apakah menurut Anda kecenderungan bagi teman-teman Anda itu atau teman-teman Tionghoa itu untuk seperti eksklusif gitu ya, itu mencerminkan memang kecenderungan untuk eksklusif atau ada penjelasan lain? Saya kira di masa Orde Baru itu kan memang tidak mudah ya untuk bisa bergaul keluar dari komunitas semacam itu, sehingga lalu ya, mungkin ada kekhawatiran, ketakutan ya, ya kecemasan-kecemasan yang lain seperti itu. Nah, tetapi ya saya juga bisa paham kalau misalnya tetap kalau misalnya kita pun bicara dalam kelompok kelompok Chinese sekalipun juga dulu masih ada perkataan antara yang dibilang totok gitu ya, totok itu asli, dan ada yang peranakan seperti itu. Ya tentu saja saya ini peranakan ya, tadi orang suci tadi itu. Tapi sekarang ini saya kira sudah tidak relevan lagi untuk membicarakan misalnya kelompok toto ataupun peranakan gitu ya, karena pada dasarnya ya komunitas Tionghoa ini kan sudah ketemu dengan banyak sekali suku-suku lain, sudah bahkan saya kira percampuran-percampuran antar macam-macam kelompok ini justru sangat memperkaya begitu ya. Kalau lihat tanda kutip kakak saya persis, misalnya kakak saya perempuan itu menikah dengan seorang Timor ya. Jadi kalau lihat kemudian anaknya itu juga jadi
nggak kemana-mana gitu. Maksudnya ini Ya, ya. aksen Timurnya ada, aksen Tionghoanya ada gitu. Jadi ya, ini menarik gitu perpaduan-perpaduan. Itu kalau kita lihat secara fisik, tapi saya kira secara budaya pun juga menjadi menarik untuk kemudian kita semakin belajar berkenalan dengan kultur-kultur yang lain seperti itu. Dan saya kira juga kalau boleh dibilang kan komunitas Tionghoa itu kan salah satu kelompok migran yang memang muncul ada di banyak tempat, bahkan di Negara. Aceh sekalipun, di Timur Timur sekalipun, di Kalimantan, di Ambon dan lain-lain seperti itu. Dan saya kira eh, ya kelompok migran semacam inilah yang lalu kemudian survive di berbagai tempat gitu, karena mereka apa mau beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, begitu Bang Ade. Ya, thank you. Nah, sekarang kita masuk ke si generasi Z ini ya. Zebi. Zebi, boleh cerita dikit nggak Zeb? Kamu itu kalau tadi kan Mas Hari udah jelas tuh. SD, SMP, SMA itu masuk ke Kanisius, mayoritas di dalamnya ada Di luhur, Pangudi Luhur, sorry. beda Nggak brand. boleh sampai anak PL disebut. Anak PL masuk Kanisius. Maaf ya, buat para Ya. penonton yang mungkin dari Kanisius. Jadi anak PL jelas ya. Mayoritas siswanya juga uh, is it Chinese ya, right? Enggak, justru Bukan. campur, Ah, campur. campur, Hmm. campur, Hmm. campur. Ya. Ya. Terus masuk ke UI. Nah sekarang Hmm. Zeb, kalau ceritamu gimana? Kebetulan kalau aku alhamdulillahnya bersyukur 9 tahun itu dapat sekolah gratis ya dari pemerintah negeri semua. Giri. Jadi SMP 9 aku tahun di tuh apa? 7, SMA apa? 9 tahun apa aja? Apa itu? Aku, aku kan SD, SMP, SMA. SMP aku 77, SMA 68. Eh Kalau ketemu sama teman-teman yang bisa dibilang Tionghoa, aku kebanyakan ketemunya di luar negeri sih, di luar sekolah negeri. Jadi ada aktivitas-aktivitas di luar sekolah kan, seperti les gitu ya, kayak les matematika. Nah, aku jadi Oke. kenalan sama teman-teman yang Tionghoa kebanyakan di situ. Kalau misalnya di Zeb, negeri Zeb. bisa dibilang, Hmm. ah, Iya, iya. Kalau di negeri ada nggak anak Tionghoanya? ya, kalau di negeri sendiri sih, kalau dulu aku melihatnya 10-20% aja sih. Kebanyakan teman-temanku yang aku ketemu di les, kalau orang Tionghoa kebanyakan sekolahnya swasta. Terus Hmm. saat aku tanya kenapa ya, karena memang mereka ada kenyamanan dan juga meneruskan heritage sebenarnya dari keluarganya. Jadi udah turun-menurun, oh dari dulu emang di sini. Sama aja sebenarnya kayak kita, nerusin dari orang tua juga kan. Oh dulu alumni mana gitu. Nah sampai aku masuk kuliah di LSPR, London School. Di situ bisa dibilang itu berbaur banget karena 50% itu orang bisa dibilang Tionghoa dan juga ya banyak orang lain dari luar kota juga. Sorry, ini ada bunyi motor barusan. Eh, jadi pas di kampus itu pengalaman pertamamu untuk bergaul dengan ya mungkin setelah di les gitu ya. Tapi kalau di kampusnya itu betul-betul 50% 50%. Iya, Oke. Nah, Zeb, sekarang tolong diingat-ingat nih, di masa kamu SD, SMP, SMA yang bukan 9 tahun dong ya, 12 tahun kali. iya 12 tahun, 12 tahun. Itu sebetulnya ada perasa, kan ada Tionghoanya ya. Tionghoanya walaupun cuma 10%, taruhlah begitu ya. Itu Tionghoanya di well accepted nggak? Diterima dengan hangat nggak oleh yang lainnya? Kayaknya mulai. Nggak. Kalau Oh, untuk hmm. kalau untuk dulu sih sebenarnya tidak ada perlakuan diskriminatif sih. Karena mungkin namanya juga masih anak SMP juga kali ya, anak SMP SMA, jadi ya lebih bergaul ke sesama teman-teman aja gitu. Kalaupun misalnya ada bercanda-bercandaan, nggak pernah keras ya aku melihatnya karena satu poin yang menarik buatku mungkin karena kita generasi pasca reformasi ya. Jadi Hmm. pemikiran-pemikiran seperti berbaur dengan orang yang berbeda dengan kita tuh gak ditanemin. Dan bahkan teman-temanku yang di negeri ini, yang orang-orang Tionghoa, kebanyakan memang di rumahnya juga udah memakai bahasa Indonesia, jadi Hmm. sudah tidak terlalu berbahasa Mandarin juga gitu. Jadi
di satu sisi memang udah sama-sama berbaur aja karena kita juga nggak ada pemikiran dulu ngelihat nggak langsung ngelihat kan pada tahun 98 itu gimana. Tapi kalau belajar dari sejarah memang kita jadi refleksi juga jadi sadar. Tapi kalau untuk diskriminasi aku ngerasa nggak terlalu banyak juga sih kalau misalnya di negeri. Mhm. Oke. Tapi kan kamu tinggalnya daerah mana ya, Z? Di Jakarta Pusat. Ya, yang adalah di mana? Di Cempaka Putih dulu Oke. sekolahnya sama Salemba. Rumahnya juga di situ. Oh nggak, kalau rumah aku Jakarta Utara, aku di Sunter. Oke. Ya, saya ingin membayangkan ini kamu, lingkungan hidup kamu ya, itu bukan daerah di mana tadi kan Mas Hari cerita tuh, ya. Ada misalnya ya naik bus bareng aja dibilang Cina lo gitu ya, kata Hari. Mungkin dipalakin itu eh, ada film yang bagus sekali itu menggambarkan ini semua tuh filmnya Ernest Prakasa. Film nonton nggak? Ngenes itu. Hmm, ya. Hmm. Zebi nonton. Aku nontonnya cek toko sebelah. Sebenarnya kalau bagi yang ini buat teman-teman penonton juga kalau ada yang mau kepengen melihat film yang secara bagus, lucu lebihnya ya. Jadi tidak secara dramatis menggambarkan kondisi orang Tionghoa itu adalah film Ngenes itu. Nah, saya sebenarnya ingin tanya gini. Zebi sendiri dalam kehidupan tuh merasa tidak ada diskriminasi terhadap Tionghoa? Kalau aku dari kecil yang menarik dari keluargaku adalah preferensi keluargaku sih. Jadi untuk orang tua sendiri itu preferensi dari orang tua mereka, mereka ditempatkan di sekolah swasta yang kebanyakan lebih banyak orang-orang Tionghoa. Jadi malah orang tua aku dari kecil lebih banyak berbaurnya sama orang Tionghoa dibanding orang biasa. Dan juga kalau misalnya lingkungan tempat aku tinggal sendiri itu mayoritas orang yang tinggal di sana kebanyakan orang Tionghoa, orang Indonesia sama orang India. Jadi dari kecil tetanggaku memang udah bersama dengan orang Tionghoa juga. Jadi untuk dari kecil itu memang udah ajarin kalau misalnya oh nggak ada perbedaan karena Ya, kalau orang ya, tua ya. sendiri ngelihat kenapa mereka ada di lingkungan tersebut karena mereka ngelihatnya kualitas dulu sih sekolah swasta lebih bagus ya jadi ditempatinnya mungkin bersama Oke. dengan orang-orang tua tersebut. Oke. Kamu kan Minang ya, Zep? Iya. Minang dan Bugis. Uh, Minang dan Bugis kan. Oke, ini kan sebenarnya dua dua suku di Indonesia yang seringkali di apakah namanya stigma, apa stereotype gitu ya, atau Iya orang betul. menganggap ini kan ini suku yang sebenarnya relatif justru apa punya a priori gitu ya, punya kecenderungan untuk eksklusif, paling tidak tidak mau berbaur dengan orang Kristen, apakah dengan kaum Tionghoa. Kalau keluarga kamu, orang tuamu sama sekali nggak begitu ya? Nah, sama sekali enggak sih. Mungkin karena mereka juga sudah jatuhnya kan sudah pindah ya. Jadi pas SMP SMA memang udah di Jakarta juga. Jadi berteman dari dulu aku ngelihat sendiri mungkin secara langsung di rumah teman-teman mamaku juga itu orang-orang yang Tionghoa juga. Jadi ya dari kecil aku juga sudah terbuka dengan hal itu, nggak melihat ada diskriminasi dan perbedaan gitu. Tapi kan begitu kita makin besar, mungkin SMP, SMA belajar sejarah, oh ternyata dulu ada kejadian reformasi 98 gitu. Terus sempat tanya ke mama gitu. Mah, dulu gimana pas tahun 98, mama ngapain aja? Terus kata mama, ya mama karena bukan orang Tionghoa ya tinggal di rumah aja, diem di rumah. Tapi teman-teman mama banyak yang pindah ke luar negeri. Mungkin itu sih yang bikin aku mungkin jadi sedikit sadar pentingnya sejarah tuh gimana. Oh ternyata pantesan sekarang teman-teman mama udah gak pernah ke rumah. Beberapa ternyata udah ada yang pindah ke luar negeri gitu. Oke, oke, ya itu emang menyedihkan sih Zep era itu. Eh, tapi walaupun barangkali ya Zewi beruntung lah ya, itu dibesarkan dalam keluarga yang sangat pluralis. Tapi kan memang ada episode-episode tertentu dalam hidup di Indonesia ini yang tiba-tiba saja mengingatkan kita bahwa ada diskriminasi terhadap Tionghoa ya. Ya misalnya contoh yang paling gampang 2016-2017. Itu kan masa remajanya Zebi ya, sekitar 17 tahunan kan waktu itu. Nah, Iya. dan Zebi di Jakarta kan, ya. Walaupun belum jadi politisi ya. Nah, itu ketika itu
Gimana kamu melihat? Bagaimana Anda melihat apa ya ketegangan di Jakarta dan pasti waktu itu kan ada banyak penyebutan yang sangat apa hate speech gitu ya, kebencian-kebencian Hmm. terhadap Tionghoa. And you were there, right? Paling tidak Ya, bukan, ya, tapi ada di Jakarta. Waktu itu gimana? ada. Dan kalau aku sih dari keluarga sendiri, malahan dapat informasinya dari keluarga gitu, karena keluarga nggak setuju dengan hal tersebut. Jadi kita ngelihatnya kenapa harus ada perbedaan seperti ini gitu. Harusnya isu-isu yang radikal seperti ini jangan sampai mencelakakan orang lain, jangan sampai digunakan untuk menjatuhkan reputasi orang lain. Jadi aku melihatnya pada saat itu, oh politik kok seperti ini ya gitu, menggunakan ras, masih membeda-bedakan orang. Padahal bisa dibilang aku adalah generasi pasca reformasi yang pemikirannya harusnya kita udah lewat gak sih, udah move on dari hal tersebut. Tapi ternyata masih banyak orang-orang yang memanfaatkan hal itu gitu, untuk menjatuhkan mungkin karir orang lain juga. Kalau dari aku sendiri pada saat itu, ya biasalah anak SMA gitu ya, baru belajar tentang sejarah, terus ngerasa seperti aktivis gitu kali. Jadi ngelihat hal itu sangat hal yang menyayangkan sih buat kemajuan Indonesia, karena aku pikir kita udah gak terlalu bahas tentang reformasi juga gitu, gak terlalu bahas tentang tahun 98, tapi isu ini ternyata masih ada diskriminatif di Indonesia, masih melekat juga di beberapa hal. Meskipun ya udah banyak yang kita lihat keterlibatan politik orang-orang juga di parlemen. Kita lihat banyak tokoh-tokoh juga sebenarnya yang ras lain atau ras Tionghoa gitu, tapi masih ada aja celah-celah kecil tersebut yang dimanfaatkan oleh orang lain. Yang sebenarnya aku yakin juga orang-orang Indonesia udah pintar juga, generasiku juga udah terbuka dengan akses pendidikan, udah ngerti mana yang benar dan mana yang enggak, tapi ya kita juga harus ngomongin dengan orang-orang yang gampang terjerat dengan hoax ataupun terjerat dengan framing-framing yang sebenarnya tidak benar dan dihubungkan dengan ras. Jadi aku sangat tidak setuju sih dengan hal tersebut, dan untungnya bersyukur dilahirkan di lingkungan yang sangat pluralis. Jadi itu jadi bisa dibilang awakening juga sih buat aku kalau politik itu penting. Hmm. Nah, ini kalau di kalangan peer groupmu ya, atau nggak usah peer group lah, lingkunganmu lah ya, itu sebetulnya narasi-narasi tentang uh, anti Tionghoa itu masih ada nggak sih? Kalau untuk peer groupku sendiri, kita nggak pernah ngebahas sih tentang kalau misalnya ras ataupun tentang isu-isu oh kalau yang ini harus ditreatnya itu berbeda. Mungkin kita kebanyakan lebih bahas tentang ini sih Bang Ade, bisa dibilang apa ya, isu-isu sosial gitu. Tapi kalau misalnya untuk perbedaan dengan orang lain itu malahan bisa jadi hal yang sangat kayak pisau gitu loh, Hmm? bisa sangat bahaya, dan kita berusaha menghindari hal tersebut karena kita udah sadar, kita ngelihat dari peristiwa ya 2019 ataupun dari peristiwa 2016 2017 tersebut betapa bahayanya politik identitas. Dan kalau misalnya untuk sumuranku sendiri sih, kita nggak tertarik untuk membahas hal tersebut, kita lebih tertarik dengan hal-hal yang memang concern dengan isu-isu yang kita pengen diomongin seperti transportasi publik, seperti climate change, dan kita ngerasa kita udah bangsa yang modern gitu, nggak perlu kita berkutat di hal tersebut lagi. Oke, ya mudah-mudahan memang ini sikap yang mewakili generasi Z lebih luas ya, generasi milenial lebih luas. Karena itu saya mau balik ke Hari dulu nih kalau gitu. Ya. Har, Anda dengar tadi penjelasan Zebi kan, Ya. bahwa bagi mereka ini udah jadi non-isu sih Ya. soal minoritas, soal perlakuan terhadap Tionghoa dan seterusnya. Eh, Kalau dalam pandangan Anda, apalagi Anda dosen, Anda bentar lagi doktor gitu ya, itu Anda melihat ini sebagai semacam apa istilahnya? Ya memang sebetulnya sudah sedemikian sedemikian tidak bermasalahnya ya persoalan-persoalan minoritas dan persoalan-persoalan Tionghoa itu, atau sebetulnya deep down ya di dalam di bawah itu masih sangat sangat signifikan, sangat problematik sebetulnya persoalan tentang Tionghoa ini. Apa pendapat Anda? Oke, saya mungkin mau nariknya agak jauh ya. Ya. Menurut saya begini,
diskriminasi yang dialami oleh masyarakat Tionghoa itu saya kira memang dimulai di masa Orde Baru. Karena di situ regulasi-regulasi yang membatasi misalnya sekolah Cina ditutup pada waktu itu, aksara Cina nggak boleh dan lain-lain. Kita tarik aja misalnya sampai ke Sumpah Pemuda 1928, Kongres Pemuda 1928. Bisa dicek perwakilan-perwakilan kelompok yang ada pada waktu itu, salah satunya ada kelompok Tionghoa, ya. Kemudian bisa dicek lagi, misalnya kapan pertama kali lirik atau notasi lagu Indonesia Raya itu muncul. Itu di koran Sinpo, koran Tionghoa. Dan waktu itu memang W.R. Supratman bekerja di koran Sinpo. Dan waktu itu ketika W.R. Supratman mau tampil di Kongres Pemuda itu, dia lalu kemudian ngomong dengan pemretnya. Dia bilang, saya mau memainkan lagu ini nih, lagu ciptaan saya. Lagu apa? Indonesia Raya. Kayak apa? Nah, terus kemudian dimainkan. Nah, lalu kemudian si pemret ini, saya lupa namanya siapa waktu itu, mengatakan, bagus sekali ini. Bagaimana kalau lagu ini kemudian ditaruh dimuat di koran kita deh. Dan kemudian itu dimuat ya oleh koran Sinpo. Itu adalah pertama kalinya. Kemudian kita cek lagi misalnya BPUPKI, kita akan menemukan beberapa nama Tionghoa di sana. Jadi saya kira sebenarnya itu sudah melekat seperti itu dan itu biasa-biasa saja. Menteri di zaman Bung Karno ada beberapa yang Tionghoa seperti itu. Menteri di zaman Presiden Soeharto ya paling Bob Hasan yang memang ininya kroninya kroninya Soeharto begitu ya. Tetapi lalu kemudian kita lihat setelah reformasi terjadi dan lain-lain, kita menemukan ada sejumlah orang yang menjadi orang Tionghoa yang kemudian menjadi menteri gitu ya. Kita mau sebut Mari Pangestu, Ignatius Jonan ya dan lain-lain seperti itu. Surya Chandra pernah jadi wakil menteri dan lain-lain seperti itu. Saya kira ada cukup banyak nama yang bisa kita sebut untuk itu. Jadi menurut saya kalau kita belajar sejarah, kita akan dicerahkan bahwa kontribusi Tionghoa untuk Indonesia sudah cukup banyak. Saya tidak ingin mengklaim secara berlebihan, tetapi saya katakan bahwa itu menunjukkan bahwa memang dari dulu komunitas Tionghoa itu ya memang memilih untuk menjadi Indonesia gitu ya. Memang kalau secara gerakan pada waktu itu ada yang memang berorientasi ke Tiongkoknya, tetapi ada juga yang berorientasi ke Indonesia begitu ya. Jadi saya kira ya pertarungan politik lah yang lalu kemudian menggunakan politik-politik identitas macam ini seperti yang tadi disebut 2016, 2017 seperti itu ya. Saya kira ya kadang-kadang politik ini ya kemudian memanfaatkan hal-hal yang semacam ini dan ini yang paling mudah untuk menyulut mungkin gitu ya. Sehingga lalu kemudian ada dukungan, ada penolakan dan lain-lain seperti itu. Nah, ini karena faktor kemudian soal sentimen etnisitas ini yang lalu kemudian dimainkan dalam ranah politik begitu ya. Saya kira ya kalaupun misalnya kita hanya melihat ke soal etnisitasnya, mungkin ya kita nggak akan selesai-selesai, kita nggak akan maju-maju. Tapi lalu kemudian orang yang memang keturunan Tionghoa apakah berkontribusi kepada pembangunan Indonesia pada saat sekarang ini? Nah, saya kira itu yang lebih penting untuk dibicarakan gitu ya. Kita lihat bahwa kiprah dari banyak orang yang melihat bahwa Indonesia ya buat mereka ya sama aja gitu ya, nasionalisme dan lain-lain. Kita lihat misalnya pebulu tangkis kita yang bermain dari turnamen ke turnamen seperti itu gitu ya. Kita juga melihat ya kita pun juga turut bangga ketika mereka menang dan lain-lain seperti itu. Jadi saya kira tidak perlu lagi dipertentangkan gitu ya atau dikotomikan antara komunitas Tionghoa dengan Indonesia begitu ya. Kalau secara bercanda sih bisa kita omongin begini, mana duluan, Cina, Indonesia, apa Pancasila? Gimana jawabannya? Nah, gimana jawabannya? Tergantung dari arah mana. Kalau dari arah Bogor, itu Cina dulu, Pondok Cina maksudnya, Universitas Indonesia, baru Universitas Pancasila. Stasiun kereta. Kalau dari arah kota ke arah Bogor beda gitu kan, Pancasila dulu, Indonesia baru Cina gitu. Oke. Ya itu bisa kita jadikan ini library of jokes-nya yang di PSI ini ya, Zebi. Nah, saya mau bilang begini tapi Har,
ya tentu aja kita tidak ingin mendikotomikan itu. Mm-mm. Jadi pertanyaannya tuh gini kira-kira. Eh, is it too good to be true apa yang disebut oleh Zebi? Atau Anda berusaha percaya? Jadi sebetulnya udah nggak ada masalah tuh. Anak-anak sekarang juga udah nggak ngomongin tuh tentang minoritas bla bla bla. Kita lebih tertarik untuk ngomongin tentang climate change lah gitu kan. Tadi ya kalau nggak salah Zebi menyebut climate change atau mungkin apa gitu ya. Jadi isu-isu yang lebih kontemporer. So people just don't talk about it. Jadi tidak lagi menganggap itu Mm-mm. isu. Mm-mm. Is it too good to be true or jangan-jangan kalangan muda ini ter apa terlena gitu. No 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 itu Mm. kita tuh punya masalah ini loh Zeb gitu kan. Cuman dan itu penting kita bicarakan. Poin saya itu. Eh, saya mau coba jawabnya dengan satu cerita kecil, Bang Ade. Gini, saya kebetulan sempat meliput konflik antara Dayak dan Madura di awal 2000-an waktu itu di Kalimantan, ya. Dan waktu itu saya datang juga tidak hanya di Kalimantan Tengah, tapi juga kemudian ke Pulau Madura, di mana banyak masyarakat yang berasal dari sana, begitu ya. Kemudian ketika jadi saya bercerita ngobrol dengan kiai terkenal di Madura begitu ya, dan ketika si kiai ini mendengar ada gelombang pengungsi datang dari Kalimantan, dia kerahkan semua truk yang dia punya untuk mengangkut orang ya. Nah, ketika sampai di pelabuhan, orang-orang yang keluar dari kapal itu lalu kemudian ditanya sama dia, mau diantar kemana deh? Wah, enggak tahu Pak. Loh, kok nggak ngerti? Nggak ngerti kampungnya di mana? Wah, nggak ngerti Pak. Saya ini di Kalimantan udah 2-3 generasi. Jadi kalau dibilang suruh pulang ke kampung halaman, saya pun nggak ngerti karena buat saya itu sesuatu yang ya dia sudah tinggal sekian lama di Pulau Kalimantan dan dia merasa bahwa yang disebut kalau boleh dibilang kampung halamannya ya di Kalimantan itu gitu. Nah, di situ lalu kemudian saya relate bahwa kalau banyak orang misalnya tanda kutip suka memaki, lu balik ke kampung halaman lu deh, ke tanah leluhur lu dan lain-lain, saya pun nggak relate kalau dibilang misalnya saya harus balik ke Cina ya atau ke Tiongkok begitu, Ya. nggak ada yang even misalnya satu huruf Mandarin pun saya nggak ada yang tahu, nggak ada yang paham gitu ya, dan lain-lain seperti itu. Jadi buat saya ya saya memang sudah lahir di Indonesia, generasi kesekian begitu ya, sudah tidak lagi melihat Tiongkok sebagai sebuah acuan dan lain-lain, kecuali misalnya fakta bahwa dia adalah negara superpower sekarang dan lain-lain seperti itu. Tetapi bahwa saya pernah ada kaitannya ke sana, saya pun juga bingung, nggak pernah bisa merelate ke sana begitu ya. Jadi poin saya yang saya ingin katakan itu adalah begini, memang pada akhirnya memang pengalaman tiap generasi akan berbeda-beda sehingga lalu kemudian cara menyikapi isu semacam itu pun juga jadi berbeda begitu ya. Saya yang pernah mengalami diskriminasi, misalnya gini, contoh lagi yang kecil, saya jadi wartawan, jadi jurnalis waktu itu masih di majalah Forum Keadilan. Saya disuruh pergi ke Polda untuk ketemu dengan kabar reskrim pada waktu itu di sana ya. Saya datang sore-sore, ada pos jaga, saya harus lapor. Waduh, ada pos jaga nih, saya nggak pengen menyebut dulu identitas saya wartawan gitu kan. Terus ditanya gitu, mau kemana? Ini Pak, saya mau ke kabar reskrim. Mau ngapain gitu kan. Mungkin tebakan saya, orang jaga ini mikir, wah ini bisa diduitin ini orang gitu kan, kira-kira begitu kepalanya gitu kan. Ya, ya. Tapi saya bilang, saya desek-desek, ya saya ada janji kok sama kabar reskrim jam sekian gini. Tapi saya didesak-desak terus sampai dalam situasi yang agak kepepet, baru saya tunjukin kartu wartawan saya. Saya jurnalis, saya katakan gitu sambil nyodorin kartu wartawan. Lemes kedua orang penjaga itu. Mungkin ya gue nggak dapat duit dah gitu. Tuh sana Kenapa nggak pojok. dari tadi bilang gitu ya? Nah itu sering-sering nggak begitu. Tapi saya kan nggak pengen dari awal menggunakan kartu truf yang kayak begitu. Saya coba kalau normal-normal aja bisa nggak sih gitu kan. Nah itu ya itu satu satu contoh misalnya diskriminasi diskriminasi macam kayak gitu saya alami begitu ya. Tetapi tentu saja dan saya bersyukur tentunya kalau generasi yang sekarang tidak melihat lagi itu sebagai isu, yaitu bagus sehingga lalu kemudian kita bisa lebih produktif untuk melakukan hal-hal yang lain. Artinya kita bisa lebih bekerja sama untuk membangun hal-hal yang lebih urgent buat kita, keprihatinan pada lingkungan ya, pada transportasi publik ya, dan mungkin mencerdaskan masyarakat dan lain-lain ya, mengentaskan kemiskinan bla 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 semacam itu. Saya kira
banyak teman-teman yang misalnya dari teman-teman saya sendiri juga banyak ingin berkontribusi untuk soal-soal semacam ini. Cuma kadang-kadang mereka juga nggak tahu bagaimana caranya. Nah, harapannya memang generasi yang lebih muda ini, yang tidak terkontaminasi dengan urusan-urusan diskriminasi dan lain-lain seperti itu, bisa lebih produktif dan bisa lebih maju kemudian. Sehingga tidak lagi dibebani dengan urusan, lu siapa? Oh, lu dari sini ya, lu dari sini ya. Nah, pembedaan-pembedaan semacam itu yang saya kira juga kemudian menghambat usaha-usaha kita untuk melakukan kerjasama-kerjasama ke depan. Begitu, Bang Ade. Zeb, Zebi sendiri adalah orang yang punya pengalaman cukup panjang ya bergaul bersama teman-teman Tionghoa itu ya, di JKT48, di LSPR dan seterusnya. Kalau dari pengamatanmu, Zeb, kelompok eh, kelompok Tionghoa ini, mereka punya nggak sih ini jujur aja kita bicara, itu punya cara pandang mungkin yang merasa diri mereka diisolasi atau mereka itu dipinggirkan atau sebaliknya, Anda menangkap nggak ada perasaan-perasaan bahwa kaum Tionghoa itu superior, lebih pinter, lebih berprestasi? Ada nggak barrier-barrier semacam itu? Kalau barrier tersebut tuh mungkin bukan dalam hal seperti prestasi akademik atau gimana sih Bang Ade, tapi malahan teman-teman kelompok Tionghoaku itu minta bantuan ke kita saat mereka merasa takut gitu. Hmm. Contohnya misalnya ada demo, terus Hmm. keseharian kita naik transportasi publik. Teman-temanku yang Tionghoa minta bantuan, tolong dong Zep, temenin, anterin. Gue takut kalau misalnya Tionghoa semua gitu. Jadi sebenarnya untuk ketakutan masih ada ketakutan-ketakutan kecil dalam Ya, ya. hal-hal seperti itu. Tapi untungnya karena kita udah sama-sama hidup bersama, berdampingan, jadi mereka sebenarnya malah melihat kita tuh sebagai bisa saling membantu gitu loh. Kita sama-sama nolong satu sama lain. Jadi mungkin itu sih, dan mungkin kalau untuk teman-teman Tionghoa aku sendiri jarang juga yang volunteer untuk ikut demo dan hal-hal seperti itu karena mereka merasanya mereka lebih bisa kontribusi di hal-hal lain yang tadi aku bilang, mungkin bisa langsung aja belajar tentang kebijakan, belajar tentang apa. Mereka nggak mau terlalu involved dengan hal-hal yang sekiranya bisa mempercik kekerasan dan Hmm. hal-hal tersebut sih. Ya, ya. Eh, ini sebetulnya kisah-kisah yang membuat kita optimistis ya. Mudah-mudahan sore ini nih penjelasan dari Zebi dan hari ini, bahwa sebetulnya kita punya modal yang besar ya ke depan ke arah yang lebih eh, baik ya, lebih kita bisa meninggalkan nih masa lalu 25 tahun yang lalu itu dengan secara perlahan menjadi semakin solid, kita menjadi lebih kohesif ya. Tapi ya tadi ya, Zebi juga sudah mengingatkan bahwa masih ada sih kekhawatiran gitu ya, masih ada sih kekhawatiran, dan sebenarnya masih ada juga ya, mengingat 2016 2017 kan belum terlalu lama ya, Har ya. Jadi Ya. ada perasaan-perasaan eh, merendahkan eh, kaum minoritas atau kaum Tionghoa, dan kita juga tentu saja masih merasa bersedih karena kita masih mendengar nih ada sebuah daerah di Yogyakarta, saya sebut spesifik, yang masih ada larangan untuk memiliki tanah ya bagi Tanah. kaum Tionghoa di sana. Ini sudah berlangsung cukup lama ya, dan artinya kita masih lihat itu terjadi di negara ini. Tapi dengan semangat kayak dari Zebi tadi, dan kepercayaan dari Hari tadi, saya sih ya kita berharap semua yang nonton di sini bahwa kondisi ke depan ini akan menjadi baik sehingga 25 tahun reformasi ini bisa ditandai dengan satu langkah yang lebih maju ke arah diterimanya betul-betul kaum Tionghoa itu sebagai bagian yang sah sekali dari bangsa Indonesia. Nah, kita waktunya udah sampai di ujung nih, Zebi, Hari. Mungkin saya persilahkan, Zebi ada sesuatu yang ingin ditambahkan yang barangkali dari tadi belum tersentuh oleh saya? Mungkin cukup sih Bang Adet. Mungkin sekedar ini aja kali ya kata penutup gitu. Eh, Pengingat aja sih meskipun sekarang kita juga udah kalian refleksi 25 tahun ke belakang, emang kita mungkin generasi muda gak melewati
masa-masa reformasi tersebut ya. Tapi bukan berarti kita nggak harus belajar sejarah. Menurutku juga harus ada kesadaran dari generasiku sendiri kalau misalnya sejarah dan juga kejadian yang terjadi pada masa dulu jangan sampai terulang lagi. Apalagi kalau misalnya diingat, bentar Ya, lagi kan tahun politik banget ya, tahun 2024 gitu. Jadi kalau bisa kita mempersiapkan diri dan juga mengingat agar tidak termakan juga dengan isu-isu yang menggunakan ataupun mendiskriminasi identitas-identitas teman-teman lain. ya. Kita sama-sama lawan ya Zeb ya. Mudah-mudahan bisa. Har, ada semacam kata penutup Anda atau Anda yang mau tambahkan? Ya, mungkin saya mau menutup dengan begini. Saya kira pengalaman diskriminasi yang terjadi di kelompok masyarakat Tionghoa di masa Orde Baru itu tentu saja adalah hal yang buruk dan kita tidak ingin hal itu terjadi kembali, begitu ya. Kita harap dengan masyarakat yang semakin terdidik, semakin terbuka wawasannya, mereka bisa mengetahui bahwa ya tidak ada gunanya kita melakukan diskriminasi dan saya kira Ya. masih ada banyak persoalan-persoalan yang lebih penting untuk kita lakukan atau kita tangani gitu ya terkait dengan soal kecerdasan masyarakat, kesehatan gitu ya, lapangan ekonomi ya, lingkungan hidup dan lain-lain seperti itu. Dan saya kira mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk bekerja dalam sektor-sektor yang semacam itu sehingga lalu kemudian ketika kita berbicara dalam konteks apa kontribusi kepada masyarakat seperti itu ya kita tidak perlu lagi berpikir tentang siapa kita, dari mana kita berasal ya sehingga lalu kemudian soal-soal terkait dengan diskriminasi dan lain-lain seperti itu saya kira kita bisa hindari gitu. Saya kira itu Bang Ade. Ya, ya. Saya setuju sekali ya, Hari, Zebi. Ya memang Indonesia nggak akan bisa maju kalau masih ada perasaan tersekat-sekat tadi. Kalau kita nggak bergandengan tangan, kalau yang disebut oleh Hari tadi. Eh, buat para penonton, mudah-mudahan bisa turut terlibat nih dalam upaya terus membangun kerukunan, solidaritas antara kita semua menjadi sebuah bangsa, karena memang seperti tadi dikatakan nggak ada gunanya sama sekali ya, atau akan sangat tidak bermanfaat seandainya masih ada tuh perasaan bahwa ini adalah Indonesia, itu bukan Indonesia, ini pribumi, itu bukan itu non pribumi. Kita atasi, kita bersama-sama semua ya, dan semua harus terlibat di dalamnya saya rasa. Sebagai orang yang lebih tua nih, Zebi, maaf ya, saya agak memberi petuah di ujung diskusi ini. Oke, Hari, terima kasih. Zebi, terima Terima kasih kasih. Bang Ade. Terima kasih Nonton semua, Zebi. terima kasih. Kita ketemu di Solidarity Talk berikutnya. Thank you, Thank you. makasih. Mari.